Jadi file Nggak ukuran boleh. kecil. Dikerap sih. Sebentar, bisa dimulai, tak? Monggo. Oke, sudah jam 1 lebih. Sudah live YouTube Halo. ini. Oke, kita mulai, ya. Oke, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ustadz Afiful Hidom SAG MPD dari Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang kami hormati Direktur dan juga jajaran direksi, yang kami hormati Bapak dan Ibu yang tergabung dalam kajian online Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, di siang kali ini, setiap Rabu siang, kita khusus ngaji kemuhammadiyahan, mengkaji buku PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, yang judul ngaji pada siang kali ini yakni berdagang dengan Allah. Tentunya kalau Allah yang menawarkan dagangan kepada kita, maka dagangan itu tidak akan pernah rugi. Seperti yang difirmankan Allah di surat Fatir ayat yang ke-29 itu, yarjuna tijaratan lang tabur. Mereka berharap sebuah perdagangan yang tidak pernah rugi. Yaitu dagangannya Allah. Nah, ini detailnya insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Afiful Hidom SAG MPD. Insya Allah. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kajian siang kali ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Dumateng Ustadz Hidom, disilakan. Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan beserta jajaran direksi, yang saya hormati Ustadz Abdul Ghafur selaku mentor Binroh RSM Muhammadiyah Lamongan, seluruh karyawan, pegawai rumah sakit, dan seluruh yang ikut bergabung dalam jamaah Zoomiyah, termasuk seluruh pasien dan keluarga pasien yang mungkin mendengar kegiatan kita pada siang hari ini. Marilah kita manjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya pada kita semuanya, sehingga kita dapat berjumpa dalam suasana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan, yaitu senantiasa berjalan dalam waktu kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan
kita meluangkan waktu ikut bergabung di dalam Zoom maupun meluangkan waktu di dalam bergabung mendengarkan pengajian pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai amalan sholihan. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan seluruh keluarga Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, baik jajaran direksi, pegawai, karyawan, pasien, keluarga pasien, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan kesehatan, keafiatan, jasmani, rohani, keluasan rezeki, sehingga kita semuanya dapat menjalani kehidupan kita di dunia ini yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan, yaitu sebuah kehidupan di dunia yang hasanah, dan mudah-mudahan di akhirat pun kita memperoleh hasanah sebagai munajat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada pertemuan kali ini kita tetap membahas tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, dengan tema kita siang hari ini berdagang dengan Allah. Tadi Ustaz Ghafur sudah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada kita yaitu tijaratan lan tabur. Sehingga ketika kita sa'i, ya, kita umroh maupun ketika kita haji, senantiasa kita disambut oleh orang-orang yang mengunjungi kita. Allahumma ij'al umratan mabruratan kalau umroh. Kalau haji, Allahumma ij'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur yaitu perdagangan, perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam buku PHIWM bagian ketiga disampaikan di dalam diktat itu setiap warga Muhammadiyah. Jadi ini sekali lagi bukan Muhammadiyah itu isme atau agama, tapi semata-mata Muhammadiyah membuat buku untuk sasaran kewajiban ke warga Muhammadiyah yang mengklaim dirinya bagian dari Muhammadiyah. Tapi hakikatnya adalah ini syariat Islam. Maka bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah untuk menyelamatkan seluruh keluarga besarnya, bukunya kemudian menuntut setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup, tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi serta menolak syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dagangan yang berupa peribadatan kita itu harus senantiasa terbebas dari kesyirikan, ketahayulan, kebid'ahan, dan kekhurafatan. Karena itu dapat menodai iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat kita jumpai Rasul menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzila. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ala inna sil'atallahil jannah. Rasul bersabda, barang siapa yang takut
maka silahkan pulang di malam hari. Nah, jadi ini ungkapan-ungkapan kinayah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang pulang di malam hari juga akan sampai ke rumah. Namun ketahuilah bahwa perdagangan Allah sangat mahal. Ketahuilah bahwa perdagangan Allah adalah surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan tapi gharib karena hanya dari Abu Nadhr saja kami kenal hadis ini. Nah, hadis gharib asing yaitu satu hadis yang diriwayatkan hanya dari satu sanad atau kita menyebutnya sebagai hadis ahad kalau dari zaman masa sahabat atau generasi sahabat sampai mukharijnya hanya satu. Nah, dalam hal ini adalah Abu Nadhr. Hadis gharib ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Sedangkan hadis ini adalah hadis gharib yang sahih karena ada penguat atau di dalam ilmu hadis disebut ada syawahid. Jadi syawahid itu penguat oleh riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam kitab Mustadrak, Al-Mustadrak Imam Hakim, nah, kendati pun redaksinya agak sedikit berbeda, yaitu sebagai berikut. Bukair bin Fairuz yaqulu, tabi'in namanya Bukair bin Fairuz mengatakan, Sami'tu Aba Hurairah, aku telah mendengar Abu Hurairah, yaitu sahabat Nabi, radhiyallahu anhu yaqulu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man khafa adlaja wa man adlaja faqad balagal manzila. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Hadza hadisun sahihul isnadi walam yakhrujahu. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang takut maka silahkan pulang malam. Dan siapa yang pulang malam juga akan sampai ke rumah. Namun, ketahuilah sesungguhnya perdagangan Allah itu mahal. Ketahuilah sesungguhnya perdagangan Allah itu mahal. Di dalam hadis ini redaksi yang berbeda ketika di redaksi yang sebelumnya Rasul menyatakan ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Lalu yang kedua ala inna sil'atallahi al-jannah. Pada riwayat ini ghaliyah itu diulangi 2 kali. Nah, oleh Imam Hakim di dalam Al-Mustadrak menyatakan bahwa hadis ini hadis sahih sanadnya berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sekalipun keduanya tidak mengeluarkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kriteria di dalam hadisnya berdasarkan syarat yang ditentukan Imam Bukhari dan Muslim. Perkataan siapa yang takut maka silahkan pulang di malam hari dan seterusnya itu maksudnya siapa yang takut bermalam dan takut disergap musuh di malam hari maka dipersilahkan pulang di awal malam itu juga atau sekalian di akhir malam. Jadi ini adalah inspeksi Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat
ketika para sahabat berada di dalam medan peperangan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tantangan itu, bahwa siapa yang takut di dalam beragama ini, bahwa konsekuensi beragama itu pasti akan ada caci makian, ada yang tidak mengenakkan, ada yang kemudian dikhawatiri dan ditakuti, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenankan silahkan pulang. Nah, kalau takut, sehingga kalimat ini adalah kinayah atau sebuah sindiran akan keberanian diri untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikatakan At-Thayyibi di dalam kitab Tuhfatul Akhwazi, Sarah Sunan At-Tirmidzi, jilid 7 halaman 146, bahwa kalimat siapa yang takut dipersilahkan pulang malam, dan siapa yang pulang malam juga akan sampai di rumah, itu adalah tamsil. Ya, ibaratnya bekerja di rumah sakit Muhammadiyah ataupun tidak bekerja di rumah sakit Muhammadiyah, sama-sama kerja di rumah sakit, ya pulangnya dapat gajian tiap bulan. Nah, tetapi ada risiko yang berbeda ketika simbolik Muhammadiyah sebagai ormas Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu bagian dari memperjuangkan simbol agama yang kemudian patut kita dakwahkan. Maka setiap kita bagian dari keluarga Muhammadiyah ya harus mengambil tantangan itu. Ya. Maka Rasul menyatakan untuk mendapatkan surga itu sulit, yang tidak bisa dengan usaha yang ringan-ringan. Sesulit pulang malam, ya, sesulit-sulitnya pulang malam itu akan sampai di rumah. Itu kalau ini terminologi zaman masa silam, abad 1443 tahun yang lampau. Pulang malam itu tidak mungkin segampang sekarang. Kalau sekarang ini saya Ustadz Ghafur pulang ke rumah itu lebih cepat malam. Dari kantor PWM ke rumah saya di Tanggulangin, Surabaya, Sidoarjo, kalau malam lebih sepi dan aman-aman saja dibandingkan kalau mulai jam 4 sore sampai jam 6, apalagi tidak lewat tol, wah itu gangguan di jalan jauh lebih banyak. Nah, tapi kinayah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau sindiran Rasul, sesulit-sulitnya dalam perjalanan kita menuju rumah kita, itu tidak dapat mengalahkan sulitnya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ada ungkapan ini ketika bayi dimanja-manja, ketika remaja foya-foya, dewasa kaya raya, masa tua masuk surga. Nah itu ungkapan kita yang seringkali ya semua orang pengennya begitu ya. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyatakan enggak begitu hidup itu ya. Nah, jadi itu kalau betul bisa begitu ya betapa bahagianya hidup kita. Ya, bayi dimanja-manja, remaja foya-foya, dewasa kaya raya, mati masuk surga. Nah, tapi itu ya jarine wong Jawa 1 juta siji. Nah, jadi jangan sampai terpesona dengan ungkapan itu. Nah. Baik, harga surga dalam istilah
lain disebut ajrun, jamaknya ujur, yang artinya upah atau pahala. Jadi kita kalau bekerja ya dapat ajrun, ya, ujroh itu upah. Nah, ujroh upah. Nah, kalau upah ketika kita menjadi pegawai rumah sakit ya dapat gaji bulanan, nah, baik itu gaji pokok dan yang mengikutinya. Tapi kalau imbalan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi pahala. Ya, yakni untuk mendapatkan surga Allah, kita harus dapat mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Nah, itu caranya dengan mentaati semua aturan dan hukum Allah, sedangkan hukum Allah itu ada dua. Yang pertama, yang langsung berhubungan dengan Allah, yang dikenal dengan hablum minallah, atau disebut dengan ibadah ritual. Yang kedua, yang berhubungan dengan manusia, yang dikenal dengan hablum minan nas, disebut dengan ibadah sosial. Sebagaimana ditegaskan Allah di dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat 112, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzuribat alaihimuz dzillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabim minallahi wa dzuribat alaihimul maskanah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada. Ya, siapa saja ini bisa berlaku, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu agama Allah. Mengadakan kontak dengan Allah, nah, ya, hablim minallah, yaitu kontak dengan Allah, dan wa hablim minan nas, kontak dengan manusia, dan mereka akan kembali dengan mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Kehinaan yang diancamkan Allah kepada manusia yang tidak mengadakan kontak dengan Allah dan dengan manusia dalam ayat tersebut adalah penistaan dalam hidup di dunia ini maupun di akhirat kelak. Di dunia akan terkucil, sedang di akhirat akan tersiksa di neraka. Sementara tentang hablum minallah dan hablum minan nas dengan pengertian seperti di atas, areal atau lapangannya sangat berbeda. Lapangan hablum minallah sangat sempit dibandingkan dengan lapangan hablum minan nas. Hablum minallah terbatas ibadah ritual yang hanya ada 4 lapangan, sholat, puasa, haji, dan zikir. Dan itu pun sebatas harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Keluar dari itu tidak sah, dan kalau ditambah-tambahi menjadi bid'ah yang walaupun kelihatannya baik tetapi ditolak. Nah, sebagaimana diterangkan di dalam riwayat-riwayat di bawah ini. Ya. Nabi menerangkan, dapat kita lihat dari hadis ini, an Aisyata, salahnya, an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, siapa saja yang melakukan suatu amalan yang padanya tidak ada perintah kami, maka amalan itu tertolak. Nah, dari hadis ini, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali dalam kehidupan kita itu sudah ada contoh, tapi nggak ngaboti contohnya, malah ngaboti yang lainnya.
semuanya Rasul mengajarkan kepada kita doa. Nah, ketika kita merasa, badan saya kok capek-capek, linu-linu. Nah, Rasul memberikan doa, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikanlah keafiatan pada badanku. Usia kita semakin tua, penglihatan kita mulai kabur, maka Rasulullah SAW memberikan doa, Allahumma afini fi basori. Berikan keafiatan kepada penglihatanku. Tambah usia, pendengarannya tidak makin tajam, makin budek. Rasul menyatakan, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berikan keafiatan kepada pendengaranku ini ya Allah. Tapi kadang-kadang kita ini wis gak gelem belajar ndongone milih tombo teko loro lungo. Nah, tombo teko loro lungo. Nah, ya itu sebetulnya juga ungkapan doa. Tapi dalam aspek zikir itu pun kita terkait dengan syariatnya kadang-kadang kita tidak mengetahui. Nah, pada hadis ini kita mengenal terminologi namanya bid'ah tadi itu. Kadang sekarang ini ekstrim. Ada titik dua ekstrim. Satu, opo-opo bid'ah, sembarang bid'ah. Lalu menyatakan nek kon gak bid'ah, yo pengajianmu aja gawe Zoom gak ono zaman Nabi. Azan gak usah nge speaker, kaji gak usah numpak pesawat. Nah, itu kalau ada ustadz menyatakan itu yo sebetulnya ustadznya tidak paham bahwa terminologi bid'ah itu hanya terkait dengan ibadah hablum minallah, kontak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah saya sampaikan di sini Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat menyukai sesuatu dan membenci sesuatu. Sama seperti kita juga memiliki kesukaan sesuatu dan kebencian terhadap sesuatu. Nah, ketika akal kita melihat fenomena baik dan buruk dapat mencerna, dapat kita masing-masing kita semuanya menjadi pasangan suami istri, tidak dengan pacaran kayak model saiki sing memel, bisa karena dijodohkan atau ya dalam komunitas-komunitas yang islami lah, sama-sama dari pondok tuker-tukeran foto, lalu kemudian cocok nikah. Nah, tapi secara kebiasaan satu sama lain tidak seberapa mengetahui. Ketika setelah akad nikah melihat suaminya makan pecel enak, bagi istrinya yang setelah akad nikah, yang belum lama kenal, bisa saja timbul persepsi, berarti suami saya ini suka dengan makanan pecel. Nah, tapi ketika dikonfirmasi ke suaminya, apakah memang makanan kesukaannya pecel? Belum tentu jawabannya ya kesukaan. Tapi bisa jadi kesukaanku sebetulnya rawon atau soto Lamongan. Tapi aku iki wis lesu kalau soto Lamongan, ya wis terpaksa mangan pecel. Nah, itu kan sesuatu yang disukai dan dibenci itu bisa sangat relatif, yang kemudian itulah Allah menurunkan, mengutus Rasul untuk menjelaskan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menjadi ibadah. Maka seperti pertanyaan kita, apakah membaca Al-Fatihah itu
baik atau buruk, maka pasti semua di antara kita akan menjawab membaca Al-Fatihah itu baik. Tidak ada di antara kita membaca Al-Fatihah itu buruk. Nah, pertanyaannya, kenapa membaca Al-Fatihah yang baik itu tidak kita lakukan ketika kita ruku, ketika kita sujud, atau selain ketika kita berdiri? Pasti jawabannya ya nggak ada perintah, nggak ada contoh. Nah, mengapa? Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menyukai ketika kita ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, duduk, kemudian dengan membaca Al-Fatihah. Karena itu ada doa yang lain. Nah, maka sesuatu yang baik belum tentu itu disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah fungsi Allah mengutus Rasulnya untuk menjelaskan terhadap sesuatu yang disukainya. Nah itu bid'ah. Terminologinya dengan ini. Yang kedua ada ekstremitas. Semuanya itu dianggap kemudian ya tidak dapat memilah ini sarana dan ibadah secara langsung. Maka dalam konteks seumpamanya untuk mengetahui waktu sholat itu zaman Nabi mesti karena tidak ada jam seperti kita sekarang, maka menancapkan tombak untuk melihat bayangan dari tombak itu untuk mengetahui kapan masuknya waktu sholat. Maka menancapkan tombak lalu melihat bayang-bayangnya itu sarana mengetahui masuknya waktu sholat. Lalu sekarang kemudian orang menggunakan astronomi untuk menetapkan awal bulan Komariah, mulai puasa dan lain sebagainya. Lalu kemudian ini tidak dianggap tidak sarana. Bagian itu pun masuk ibadah. Sehingga Muhammadiyah dinyatakan Muhammadiyah pelaku bid'ah. Nah, itu konsep ini. Nah, itu contoh. Nah, padahal bagi Muhammadiyah itu konsepnya bukan ibadah yang langsung kepada Allah dalam tata caranya, tapi itu untuk mengetahui sebagai syarat masuknya waktu. Begitulah gambaran sempitnya hablum minallah, berbeda dengan hablum minan nas, masalah-masalah sosial yang dunianya amat luas, meliputi seluruh sektor dan aktivitas kehidupan yang sifatnya inovatif. Bahkan kita diserukan untuk selalu berkreatif dengan imbalan pahala yang tidak terhitung banyaknya. Jadi kalau aspek duniawi itu sangat luas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang qusa min ujurihim syai'un. Barang siapa membuat cara baru yang baik dalam Islam, ini artinya duniawiyah, cara barunya. Contoh, mengelola rumah sakit. Dulu rumah sakit pembukuannya manual, dicatat pakai buku yang tebal, tulisan tangan. Sekarang tidak ada tulisan tangan, semuanya computerized. Nah, yang kemudian dapat dievaluasi perjalanannya, lalu kemudian pelayanannya. Nah, itu artinya membuat cara baru yang baik dalam Islam. Maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatannya itu ditambah dengan pahala sebanyak pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya sepeninggal dia tanpa dikurangi barang sedikit pun dari pahala itu. Maka kalau aspek semuanya kita di rumah sakit, semakin kita membuat
tradisi manajemen rumah sakit yang baik, transparansinya, pengelolaan inventarisnya, pengelolaan SDM-nya, maka apa yang kita telah gagas, kita mulai, lalu kemudian akan diikuti generasi berikutnya, menjadi pahala bagi kita yang kemudian mengalir terus-menerus ketika seseorang itu ada dalam kebaikan-kebaikan. Dengan sistem yang baik, mestinya karyawan, oh ini iso dintit, nah iso dintit. Contoh semuanya ketemu detailer apa bisa dengan manajemen yang baik, lalu semuanya dapat orang terhindarkan dari berbuat dosa, maka manajemen kita sebagai peletak dasar-dasarnya itu memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah SAW berikan contoh yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Saya kira hadis ini sudah cukup populer, maka setiap investasi apapun kita berupa dari sumbernya ilmu maupun dari sesuatu yang sifatnya manajerial yang itu bermanfaat bagi orang lain, maka setiap kita memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam kehidupan dunia saat ini, kaum muslimin jauh tertinggal dibandingkan dengan kelompok non-muslim, maka dapat kita introspeksi diri. Boleh jadi karena kelemahan kita dalam masalah hablum minan nas. Kalau Al-Quran surat Ali Imran ayat 112 di atas menegaskan di mana saja mereka manusia akan tertimpa kehinaan, kecuali jika mereka itu selalu mengadakan hablum minallah dan hablum minan nas, maka kondisi umat Islam yang seperti ini dapat kita katakan dhillah, yakni hina dina di mata manusia, yang tidak mustahil akan terhina juga di mata Allah di akhirat nanti. Karena itu, jadi perhatian kita semuanya, kehidupan kita tidak cukup kemudian kita tekun, bermalam di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika siang hari kita menjalin relasi dengan sama manusia, kemudian mengecewakan bahkan menyakiti orang lain, maka kondisi umat muslim ini akan menjadi seperti sekarang ini, yaitu terlebih dalam kehidupan kita dalam masyarakat di Indonesia ini. Nah, karena itu inilah renungan kita bersama. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan untuk penajaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, kajian kita bersama Ustadz Afifun Nidhom SAG MPD, mengkaji tentang berdagang dengan Allah. Sekarang masih ada waktu 10 menit. Barangkali Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Kalau pertanyaan tambah enak. Oke, jelas kabeh Ustaz. Nah. Kalau semuanya nggak ada pertanyaan ya chat lah. Kalau semuanya secara langsung kok nggak nyaman gitu ya, bisa chat. Nah, ngisi ini. Kayaknya sudah tidak ada ini Ustaz Zuhur ya.
Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini mohon izin bertanya nih. Monggo. Nih, saya masih belum paham yang dimaksud berdagang dengan Allah itu kaitannya niat kita. Jika kita meniatkan sesuatu itu harus bagaimana gitu. Saya masih belum paham gitu yang dimaksud ini tadi yang dijelaskan dengan Pak Ustadz. Mungkin yang realnya aja. Apa misalkan gini Pak Ustadz. Apakah kita misalkan nih ya contoh sederhananya saat kita bersedekah ya, bersedekah itu sebenarnya memang tidak ada yang harus tahu ya. Kita tangan kanan kita memberi, tangan kiri jangan sampai tahu, meskipun itu dengan keluarga kecil kita lah, orang terdekat kita. Nah, terkadang kan sebagai manusia niatnya gini, saya mau bersedekah, semoga sedekah saya ini menjadi akan berbalik lagi kepada saya, Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah-limpah pada saya, atau misalkan niatnya semoga dengan sedekah saya ini nanti menjadi tabungan gitu. Apakah seperti itu maksudnya? Apakah itu dibenarkan niat yang seperti itu, atau sebenarnya kalau kita berniat melakukan sesuatu yang baik itu sebenarnya niatnya ingin kita harapkan tuh apa gitu? Apakah ada tendensi khusus gitu ya kan? Kadang-kadang saya sendiri juga berpikir saat saya bersedekah gitu misalkan atau berbuat yang lain, apa benar nggak sih niat saya ini kalau saya mengharap semoga ini menjadi bisa kembali lagi ke saya, kebaikan kepada saya, itu sebenarnya boleh atau tidak gitu. Niat-niat yang ada niatnya lah pokoknya. Gitu. Mohon terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya. Jadi terkait dengan apakah amal saya ini bernilai ibadah atau tidak, satu tadi memang sudah disampaikan terkait dengan penataan niat. Nah, penataan niat itu Nabi menyatakan semua perkara itu bergantung pada niatnya. Nah, maka seberapa niatan kita itu untuk lillah. Maka dalam aspek niat pun kemudian pada implementasi perilaku kita buktikan. Maka Rasul menyatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap urusan yang kita kerjakan apapun itu lalu kemudian pada perilaku itu perilaku kebajikan tentunya, bukan perilaku perbuatan yang buruk, yang kemudian tidak dimulai dengan basmalah, maka Rasul menyatakan fahuwa aqta, maka dia terputus. Di dalam riwayat yang lain pakai fahuwa abtar, dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu manifestasi dari niat pun jangan lupa memulainya dengan bismillah. Sampai kemudian ketika kita makan, maka itu setan-setan itu senantiasa berseru kepada satu sama lainnya. Ketika menginap di rumah, tatkala pemilik rumah itu masuk ke dalam rumahnya, tidak membaca basmalah, tidak mengucapkan salam, maka mereka bersorak-sorai, oh kita dapat tempat bermalam saat ini. Lalu kemudian ketika penghuni rumah itu makan malam,
ternyata tidak mulai dengan basmalah, mereka juga bersorak-sorai, oh kita dapat makan malam gratis hari ini. Sebaliknya dalam hadis ini pada kajian yang sudah beberapa yang lalu ya Ustadz Ghafur ya, saya sampaikan. Jadi kalau lupa mengucapkan salam tadi itu bersorak-sorai, ketika penghuninya itu masuk ke dalam rumahnya salam, kemudian mengucapkan doa Bismillahi walajna, Bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna, mereka makhluk-makhluk halus itu kemudian saling berteriak kepada teman-temannya, malam ini kita tidak mendapati tempat menginap. Ketika penghuni rumah itu makannya memulainya dengan basmalah, mereka kemudian juga menyatakan malam ini kita tidak dapat makan gratis. Nah itu contoh. Nah, berikutnya yang terkait dengan tadi contoh ketika bersedekah, berinfak. Apakah saya berinfak itu kemudian sampai keluarga terdekat, suami juga tidak tahu, karena hadisnya kan menyatakan bersedekah sampai tangan kanan itu menyerahkan, tangan kiri tidak tahu. Itu kinayah. Kinayah itu sebuah saneponan. Sanepo itu bahasa apa? Bahasa Indonesia ini apa itu? Ya, ungkapan inilah. Ya, kebajikan, bahwa artinya bukan kemudian tangan kanan menyerahkan, tangan kiri tidak tahu, itu kemudian sampai sirinya lalu kerabat dekat, suami atau istri tidak perlu dikasih tahu, bukan gitu. Artinya apa? Niatan kita itu harus ditata betul di dalam ketika memberikan sesuatu, ketika beramal, sehingga sampai kemudian lurusnya itu tidak mungkin kemudian akan ada gangguan dari tangan sebelahnya untuk menghambat bersedekah itu. Nah karena itu komunikasi yang baik, jangan sampai kemudian karena kan boleh jadi seringkali ya mau bersedekah, ketika curhat sama mengutarakan keinginannya ke pasangannya tidak setuju. Itu yakin salah di dalam memberikan pengantar ketika mau melakukan kebaikan itu. Itu salah memberikan pengantar. Tapi kalau benar di dalam memberikan pengantar, itu tidak ada. Selama ini pengalaman saya tidak mungkin tidak setuju itu. Tapi kalau salah memberikan pengantar, mesti tanggapan pasangan menjadi salah. Maka tangan kiri tidak tahu itu jangan sampai kemudian ungkapannya Pak menjadikan salah memberikan pengantar sehingga terhambat untuk memberikan tangan kanannya itu. Nah itu barangkali itu jawabannya Ustaz Bu Retno. Monggo kalau ada yang ditanyakan yang lain. Oke, begitu Bu Dokter jawaban dari Ustadz Nidom, insya Allah jelas dan gamblang. Masih ada waktu 5 menit, barangkali satu penanya lagi, monggo disilahkan. Kalau ada yang tanya. Kalau enggak ada, saya tajamkan yang tadi itu. Ya. Oke, kalau nggak ada, monggo ya. closing statement-nya, Ustadz, terakhir. Seringkali kita sekarang ini diiming-imingi bersedekahlah supaya dapat lebih besar. Nah, karena ada ungkapan itu. Itu menyelisihi dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mudatsir ayat 6. Allah menyatakan wala tamnun tastaksir. Ketika memberi jangan berharap dapat balen banyak. Nah,
seringkali kemudian sekarang ini supaya hidupmu nanti dapat rezeki lebih banyak, ya, sedekahlah. Nah, Rasul hanya menyatakan sedekah itu menolak bala, nah, ya. Lalu kemudian memberikan keberkahan terhadap harta. Jadi jangan sampai kemudian niat kita di dalam berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala itu niatnya melenceng. Kadang-kadang sampai ekstrim niatnya. Karena itu bagi orang-orang yang sudah puncak keikhlasan sampai, ya Allah, cukuplah cintaku ini kepadamu, bukan cintaku untuk memperoleh surgamu. Nah, karena kalau Allah kemudian membalas cintanya hamba itu, pasti surganya akan diberikan. Karena itu berikanlah puncak dari kecintaan itu, yaitu memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan tendensi ada niat ganda, niat triple dan lain sebagainya. Barangkali itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ustadz Nidom untuk closing statement-nya dan luar biasa untuk kajian kali ini. Sekali lagi matur suwun Ustadz Nidom atas waktunya bisa gabung ngaji pada kesempatan siang kali ini membersamai karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Terima kasih juga pada Bapak dan Ibu yang tergabung dalam kajian online Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dari itu marilah kajian siang kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Matur nuwun. Oke,